Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa masalah di kasus pertama kemaksiatan yang ada di alam semesta? Apa kasus pertama kemaksiatan di alam semesta? Sujudnya iblis atau perintah sujudnya iblis kepada Nabi Adam. Dia mau tidak hadirin? Dia tidak mau. Lalu dia berargumentasi. Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 12. Iblis mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada si Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Hadirin, yang diserang oleh iblis dalam statement di atas itu siapa sih? Nabi Adam, Pak Ustadz? Bukan. Yang diserang Allah, itu TikTok. Seakan-akan dia nyerang ke kanan tapi masuknya ke kiri. Yang dia serang Allah. Dia ingin mengatakan, ya Allah, perintah engkau saat engkau memerintahkan aku sujud kepada Adam, itu perintah yang bodoh. Perintah yang enggak logis. Perintah yang keliru. Karena perintah yang cerdas adalah dia yang sujud kepada saya, bukan saya sujud kepada dia. Kan dia dari tanah, saya dari api. Logikanya, dia dong yang sujud kepada saya. Subhanallah. Makanya Allah langsung vonis dalam surat Al-Baqarah. Aba, wastakbara, wa kana minal kafirin. Iblis enggan, iblis sombong. Dan iblis termasuk orang-orang kafir. Nah, persis dengan orang-orang yang nolak ayat, nolak hadis. Dia mengatakan ayat ini enggak relevan lagi, Ustaz. Itu kan berarti merasa pintar. Dan memang enggak ada orang berani terang-terangan mengatakan saya lebih pintar dari Allah, karena gembongnya aja enggak berani. Masa Anda lebih parah dari iblis? Kan enggak. Iblis aja enggak berani bilang demikian. Tapi sikap Anda itu loh. Seorang wanita tidak mau menutup auratnya dan tidak mau mengenakan jilbabnya. Seakan-akan kan dia mengatakan saya lebih ngerti tentang mana pakaian yang paling cocok dengan saya. Iya gak sih? Dia kan, tapi gak akan dia ngomong demikian. Saya lebih tahu dari Allah pakaian yang paling cocok dengan saya. Allah, kayaknya Allah bodoh banget ya. Emangnya Allah gak ngerti apa pakaian yang terbaik untuk wanita? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Ketika seseorang tahu bahwa pekerjaannya ini haram, dari semua sisi haram. Dari semua sisi jelas-jelas haram, tulen haramnya. Tapi ketika diminta untuk meninggalkan, dia enggak mau. Lalu dia berargumentasi, anak istri saya makan apa, Ustaz? Itu kan sok pintar sama Allah. Allah mengatakan, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. At-Talaq ayat 2 dan 3. Pernah dengar ayat tersebut? Coba renungkan. Ayat tersebut berbunyi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan apa? Jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Tapi orang ini gak mau keluar. Dan dia mengatakan, kalau saya keluar, makan apa saya dan keluarga saya? Allah mengatakan, kalau Anda keluar dalam rangka bertakwa, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki. Dia katakan, enggak. Saya makan apa dan istri dan anak-anak saya makan apa kalau saya gak keluar? Itu kan berarti dia mengatakan secara tidak langsung, analisa saya lebih akurat dari firman Allah. Analisa saya kalau saya keluar saya nggak makan. Allah berfirman, kalau Anda keluar dalam rangka bertakwa, Allah akan berikan rizki. Enggak, yang benar analisa saya. Karena saya cerdas, karena saya pintar. Dan matematika saya mengatakan, kalau saya keluar, istri dan anak-anak saya tidak akan makan. Ini merasa cerdas di hadapan Rabbul Alamin. Merasa kuat terhadap azab Allah. Merasa lebih tahu, memprediksi kapan kematiannya. Allah mengatakan nggak ada yang tahu kapan jiwa itu akan mati.
Dan gak ada yang tahu apa yang terjadi hari esok. Dia bilang pensiun, insya Allah saya ke masjid. Jadi dia mengatakan, saya tahu sih masih hidup pas pensiun. Merasa pintar di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ini penyakit. Orang kalau udah merasa begitu gak akan tunduk kepada Allah. Gak akan mau diatur oleh Allah. Ketika kolonel bertemu dengan jenderal bintang 4, kira-kira ucapannya apa? 2 kata, siap dan. Kenapa siap dan? Karena dia merasa apa? Merasa rendah. Kita punya konsep yang lebih bagus. An-Nur 51, sami'na wa ata'na. Makanya kalau orang dikasih perintah nggak sami'na wa ata'na, merasa tinggi itu orang. Walaupun dia nggak ucapkan.